Siswa, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya. Jadi saya ingin meminta waktu panjenengan sebentar. Boleh, Saya akan melaksanakan supervisi akademik. Tapi sebelumnya kita laksanakan dulu pra-observasi dulu. Pra-observasi ini nanti akan saya lakukan beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke panjenengan. Pertanyaan yang pertama, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran nanti? Dalam pembelajaran nanti saat observasi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Yang pertama yaitu nanti saya harapkan siswa mampu menganalisis data yang disajikan dalam bentuk narasi. Yang kedua, nanti siswa mampu membuat tabel. Nah, tabel itu disajikan ketika mereka sudah selesai menganalisis data yang untuk narasi tadi. Nah, yang terakhir atau yang ketiga, nanti siswa mampu membuat diagram data. Jadi ada 3 tujuan ya. Yang tadi siswa mampu membuat narasi, kemudian siswa dapat membuat tabel dan diagram data. Dari ketiga tujuan tadi yang ingin dicapai, area pengembangan yang ingin dilakukan itu apa? Untuk area pengembangannya nanti siswa mampu mengembangkan kemampuan menganalisisnya dari data yang dianalisis, yaitu nanti data berupa narasi, dan mereka juga setelah itu mampu menyajikannya dalam bentuk tabel dan diagram data. Seperti itu. Jadi area pengembangannya adalah nanti siswa itu mampu mengembangkan tadi ya, dari narasi tadi menjadi sebuah tabel dan diagram data. Pertanyaan yang ketiga, kira-kira model pembelajaran apa yang akan digunakan nanti? Untuk model pembelajaran nanti saya akan menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Nah, di mana nanti siswa itu akan diberikan suatu masalah. Nah, dari masalah tersebut siswa harus mampu memecahkannya. Nah, nanti karena siswanya jumlahnya sedikit, jadi saya minta untuk memecahkannya itu secara individu. Seperti itu. Jadi model pembelajaran yang digunakan adalah PBL, ya. Kemudian metode apa kira-kira nanti yang bisa sejalan dengan metode pembelajaran kelas? Untuk metodenya ada metode diskusi, ada tanya jawab, dan juga nanti ada demonstrasi, dan yang terakhir nanti anak-anak saya minta untuk presentasi. Jadi ada metode yang digunakan, ada diskusi, kemudian demonstrasi, kemudian tanya jawab, dan di akhir ada presentasi. Baik. Kemudian media apa yang siswa akan gunakan nanti? Untuk pembelajaran kali ini nanti saya akan menggunakan media yang saya namakan dengan media PADI. Nah, PADI itu adalah kepanjangan dari papan diagram. Jadi siswa nanti mengerjakan soal-soal narasinya bisa disajikan dalam bentuk diagram petak tadi, tapi dalam bentuk papan. Jadi mereka lebih aktif seperti itu. Jadi media yang digunakan nanti adalah tadi ya, papan, diagram. Diharapkan nanti siswanya bisa aktif dalam mengikuti pembelajaran. Baik, siswa, kira-kira kapan ya pelaksanaan supervisi akademik ini? Untuk pelaksanaannya insya Allah besok hari Selasa. Baik, siswa, kita ketemu lagi besok untuk melaksanakan supervisi akademik. Terima kasih atas waktunya di pra-observasi ini. Saya silakan untuk beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum kita belajar supaya ilmu kita bermanfaat, kita berdoa dulu ya. Ayo Mas Miftah, Siapa berdoa mulai? Bismillah.
kita menggunakan balok ini. Ya, setiap balok ini bernilai 2. Ya, setiap balok yang besar ini bernilai 2. Kalau yang balok kecil ini nilainya 1. Ya, ingat? Jadi contohnya yang mendapatkan nilai 5 di situ berapa anak? 3. Berarti menggunakan balok besar berapa? 1. Menggunakan balok kecil berapa? 1. Pinter. Kita pasang. Ya. Tadi kan 3. Berarti kita pasang di sini. 1. Nilainya 2 ya. Kemudian 3 yang kecil. Karena yang kecil nilainya 1. Kita pasang. Bisa? Bisa. Kalau bisa dicoba Mas Evan dulu. Nilai yang 6 berapa? Nilai 6 Mas? 5 berarti balok besarnya berapa? Ayo 2. Balok kecilnya 1. Ya dipasang Mas. Ya betul? Betul, pinter. Selanjutnya Mas Fajar. 7 nilainya berapa di situ yang dapat 7 nilainya? 8. Berarti kalau 8 balok besarnya ada berapa? 4. Pinter karena 1 balok besar nilainya 2. Ya dipasang Mas Fajar. Ada berapa anak? 6. Berarti berapa balok besar? 3. Pintar dipasang Mbak Desi. Di nilai 8. Nah, 1 2 3. Ya, pintar 3. Sudah yang belum maju Mas Minta ya? Mas Minta 9. Yang mendapatkan nilai 9. Berapa siswa? 7 berarti ganjil. Kalau ganjil berarti sama menggunakan ya balok kecil. Ya. Pasang. 1 2 3. Masuk. Nah, yang kecil 1. Ya, pintar. Terakhir 10. Nilainya berapa yang mendapatkan 10? Kalau 2 berarti cuma 1 saja balok besar. Saja ya. Bagaimana diagram batang, gampang atau susah? Gampang ya, bisa ya. Kalau dikasih soal tentang diagram batang, bisa ya? Ya. Bisa menggunakan ini, tidak apa-apa kalau bicara soal. Nah selanjutnya di situ ada soal, ada 2 soal. Dibuka halaman 13. Ya, halaman 13. Sudah? Yang pertama itu tabelnya itu tentang hobi. Ya, Mereka adalah 8. terus Siswa yang hobi olahraga ada 11. Siswa yang hobi menggambar ada 4. Siswa yang hobi menyanyi ada 6. Jumlah teman sekelas Mary ada 29. Hobi yang paling banyak adalah olahraga. Hobi paling sedikit adalah menggambar. bagaimana jawaban temannya? Tidak ada yang salah? Kalau betul kita kasih hadiah tepuk jempol ya. Bisa tepuk jempol? Bisa. 1 2 3. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Bagus. Makasih Mas Evan. Selanjutnya Mas Fajar yang nomor 2. Diagram batang. Dibaca yang keras, yang lain Siswa ya. yang mendapat nilai 70 ada 3. Siswa yang mendapat nilai 75 ada 5. Siswa yang Bentar, jangan cepat-cepat. Kalau membaca jangan 75. Yang tepat itu 75 gitu ya. Puluhnya jangan begini. Diulang dari awal. siswa yang mendapat nilai 70 ada 3. Siswa yang mendapat nilai 75 ada 5. Siswa yang mendapat nilai 80 ada 7.
95 ada 4. Nilai tertinggi adalah 95. 95. Nilai terendah 70. Ya, bagaimana? Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Bagus. Makasih Mas Fajar. Nah, selanjutnya sampai di sini ada yang ditanyakan enggak? Ada yang mengalami kesulitan enggak ketika mengerjakan tadi? Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, lanjut di asesmen sumatif ya. Ya, dikerjakan sepaham kalian sesuai dengan materi yang diajarkan tadi. Tidak apa-apa di sini yang kosong, ya. Nanti dikumpulkan. Yang kosong ini Mas. Nah, di sini nggak apa-apa. Nanti dikumpulkan. Kalau ada yang belum paham ditanyakan, tidak apa-apa. Ini sambil menekan bagian. Yang sampai ada berapa? Ya, tulis. Pintar, 3. Sudah yang belum maju Mas Minta ya? Mas Minta 9, yang mendapatkan nilai 9. Berapa siswa? 7 berarti ganjil. Kalau ganjil berarti sama menggunakan ya balok kecil. Ya. Hasan. 1, 2, 3. Awas masuk. Nah, yang kecil 1. Ya, pintar. Terakhir 10. Nilainya berapa yang mendapatkan 10? Kalau 2 berarti cuma 1 saja balok besar. Nah, 1 saja ya. Bagaimana? Diagram batang gampang atau susah? Gampang ya, bisa ya. Kalau dikasih soal tentang diagram batang, bisa ya? Ya. Bisa menggunakan ini, tidak apa-apa. Kalau bicara soal. Nah, selanjutnya di situ ada soal, ada 2 soal. Dibuka halaman 13. Ya, halaman 13. Ya. Yang pertama itu tabel. Tabelnya itu tentang hobi. Ya, Mereka ada 8. terus Siswa yang hobi olahraga ada 11. Siswa yang hobi menggambar ada 4. Siswa yang hobi menyanyi ada 6. Jumlah teman sekelas nanti ada 29. Hobi yang paling banyak adalah olahraga. Hobi paling sedikit adalah menggambar. bagaimana jawaban temannya? Tidak ada yang salah? Kalau betul kita kasih hadiah tepuk jempol ya. Bisa tepuk jempol? Bisa. 1, 2, 3. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Bagus. Makasih Mas Eva. Selanjutnya Mas Fajar yang nomor 2. Diagram batang. Dibaca yang keras, yang lain Siswa visual yang ya. mendapat nilai 70 ada 3. Siswa yang mendapat nilai 75 ada 5. Siswa yang Bentar, jangan cepat-cepat. Kalau membaca jangan 75. Yang tepat itu 75 gitu ya. Puluhnya jangan begini. Diulang dari awal. siswa yang mendapat nilai 70 ada 3. Siswa yang mendapat nilai 75 ada 5. Siswa yang mendapat nilai 80 ada 7. Siswa yang mendapat nilai 75 ada 9. Siswa yang mendapat nilai 90 ada 6. Siswa yang mendapat nilai 95 ada 4. Nilai tertinggi adalah 95. 95. Nilai terendah 70. Ya, bagaimana? Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Bagus. Makasih Mas Fajar. Nah, selanjutnya sampai di sini ada yang ditanyakan enggak? Ada yang mengalami kesulitan enggak ketika mengerjakan tadi? Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, lanjut di asesmen sumatif
dikumpulkan? Yang kosong. Yang kosong ini mas. Nah, di sini nggak apa-apa. Nanti dikumpulkan. Kalau ada yang belum paham ditanyakan, tidak apa-apa. Ini sambil makan bagian. Terus ini yang sampai ada berapa? Ya, yes. Nah, sebelum pembelajaran Miswa tutup, Miswa mau menyimpulkan dulu. Miswa tanya ke kalian. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Ayo. Diagram batang dan tabel. Tadi kita sudah belajar bagaimana sih cara menyajikan data itu dalam bentuk tabel dan juga dalam bentuk diagram batang. Nah, untuk tugas kalian di rumah ya, tugasnya kalian di rumah jangan lupa dipelajari diagram yang materi selanjutnya, yaitu ada diagram garis ya, ada diagram piktogram atau biasa disebut diagram gambar ya, dan juga diagram lingkaran. 3 materi itu di rumah dipelajari ya. Ya. Sampai di sini sebelum pembelajaran ditutup kita berdoa dulu supaya nanti pulangnya tidak ada apa-apa. Selamat sampai rumah ya. Ayo Mas Nif. mulai. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya Bu Miswa mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Risma. Tadi sudah kita lalui ya kegiatan observasi dan selanjutnya nanti saya akan melaksanakan pasca observasi ya, siswa ya. Tadi saya sudah mengikuti jalannya proses pembelajaran yang siswa lakukan. Ada beberapa hal dalam pasca observasi ini yang ingin saya tanyakan kepada panjenengan. Yang pertama, bagaimana perasaan panjenengan setelah melakukan pembelajaran tadi 3 hari? Untuk perasaan saya setelah melakukan pembelajaran puas ya, puas. Kenapa puas? Karena di sini tujuan pembelajarannya sudah tercapai semuanya. Berarti tujuan yang direncanakan saat kemarin ya sebelum belajar sudah tercapai semua ya. Ya, alhamdulillah tercapai. Kemudian yang kedua, bagaimana tadi jalannya proses kegiatan pembelajaran itu berlangsung? Untuk proses pembelajaran tadi alhamdulillah lancar ya, anak-anak juga antusias dalam mengikuti, apalagi ketika menggunakan media pembelajaran yang sudah saya siapkan. Media pembelajaran yang kemarin digunakan adalah pagi ya tadi ya. Ya, alhamdulillah sudah berlangsung secara lancar ya, anak juga mengikuti dengan baik tadi ya. Kemudian yang ketiga, kira-kira area pengembangan yang sudah direncanakan saat observasi kemarin, apakah sudah berjalan secara optimal dalam pembelajaran tadi? Untuk area pengembangannya alhamdulillah sudah berjalan lancar ya, meskipun awalnya itu anak-anak itu
belum bisa menganalisis, belum bisa membuat tabel dan juga diagram batang. Tapi alhamdulillah setelah menggunakan media itu mereka sudah bisa. Dan yang awalnya belum berani maju ke depan untuk presentasi, mereka sekarang sudah. Jadi dari anak-anak sudah tumbuh rasa percaya dirinya juga ya, mampu bisa presentasi, dia secara mandiri bisa mengerjakan tugas yang diberikan ya. Kemudian yang keempat, kira-kira dalam pembelajaran tadi apakah ada kendala yang siswa hadapi? Untuk kendalanya keseluruhannya tidak ada ya, tapi ada satu siswa yang masih memiliki atau mempunyai kemampuan yang lambat. Nah, di situ saya harus mendampinginya secara maksimal daripada siswa yang lain. Oh ya, jadi diberikan pendampingan khusus ya siswa mungkin yang lambat dalam pembelajaran itu ya. Oke, siswa serangkaian tadi sudah terlaksana dengan baik ya. Terima kasih atas waktunya ya, sampai bertemu di lain waktu ya. Terima kasih. Selamat siang siswa, selamat beraktivitas ya.